Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ban pecah saat mendarat pesawat karavan milik maskapai Smart Air tergelincir di Bandara Bilorai, Intan Jaya. Perahu cepat berpenumpang 3 orang hilang di perairan Timika. Satgas Pengamanan Perbatasan menangkap 5 orang yang akan menjual minuman keras ilegal di perbatasan Papua New Guinea. Kasus HIV di Merauke, Papua Selatan mengkhawatirkan karena sejak pertengahan tahun 2023, jumlah penderita HIV meningkat tajam. Klinik Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah Merauke mencatat sejak Januari hingga Juni 2023 ada 60 orang yang mengidap HIV. Dan yang makin memprihatinkan, dari jumlah tersebut 4 diantaranya adalah bayi dan anak-anak berusia 1 hingga 4 tahun. Mereka lahir dari ibu yang sebelumnya sudah tertular HIV. Sampai saat ini belum ada yang meninggal. Dari 60 orang yang ditemukan, kita biasa bedakan dari stadiumnya. Kalau pengidap HIV, kita stadium 1 dan 2, itu kan belum ada keluhan atau belum ada gejala biasanya. Itu ada sebanyak 56 orang. Dan 4 orang sudah stadium AIDS, artinya sudah ada gejala. Ya, memang ini satu sisi kita cukup berhasil juga, karena kita menemukan lebih banyak pada mereka yang stadium awal daripada kita temukan sudah stadium AIDS. Kebanyakan tetap usia produktif, usia 20 sampai 45 tahun tetap yang paling banyak. Tapi ada juga di usia di bawah itu ya. Di sini datanya kelompok umur 1 sampai 4 tahun itu ada 3 orang. Nah, ini biasanya dari orang tua. Ya, berarti ditemukan memang sudah anak-anak ya, jadi sudah dari orang tua. Kelompok umur 15 sampai 19 tahun ada 8 orang. Dari kelompok umur 20 sampai 39 tahun ada 41 orang. Jadi memang yang terbanyak memang usia produktif. Dari 60 pengidap HIV di Merauke, 17 diantaranya adalah wanita yang sudah berumah tangga. Sangat disayangkan mereka masih berusia produktif antara 20 hingga 35 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak pemini yang menjual BBM di Merauke. Jumlahnya ratusan dan tersebar di sejumlah tempat. Masalahnya, banyak pemini tersebut berdiri tanpa izin. Pemilik juga tidak mengikuti persyaratan yang berlaku, seperti spesifikasi POM yang harus sesuai klasifikasi karena beresiko bisa menimbulkan kebakaran. Selain itu, banyak POM ini berdiri di permukiman padat penduduk tanpa dilengkapi alat pemadam kebakaran. Untuk itu, Pemkab Merauke akan menertibkan POM ini demi keamanan masyarakat. Menghimbau kepada para pengusaha POM bensin mini yang notabene kita tahu sampai sekarang belum punya izin, dan kita masih lakukan koordinasi dengan Dinas PTSP maupun Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk dalam waktu dekat kita akan lakukan penertiban kepada mereka yang tidak memiliki izin, karena kita tahu bahwa POM bensin harus memiliki spesifikasi yang jelas, harus memiliki alat keamanan yang jelas, dalam artian ini ada di daerah pemukiman, jadi harus mempunyai APAR untuk bagaimana ketika lakukan terjadi kebakaran, tidak ada pencegahan dini yang dilakukan oleh para pengusaha yang ada. Yang berikutnya juga kami himbau kepada para pengusaha POM bensin mini ini. Kita tahu dari katakan di awal bahwa tidak mempunyai izin, dan ada indikasi bahwa teman-teman yang melakukan usaha ini literanya tidak sesuai dengan yang tertera. Jadi ini merugikan para konsumen. Jadi kita harap ketika mau usaha yang memang benar-benar dan jangan sampai merugikan konsumen atau pengguna ketika ada yang melakukan pengisian di POM bensin. Pemilik POM ini juga dicurigai memanipulasi volume pada dispenser POM ini
sehingga angka yang tertera tidak sesuai dengan volume BBM yang dijual. Menurut Frans, pihaknya sudah sering menerima keluhan seperti ini dari warga dan pihaknya akan menindak tegas pemilik pom mini yang berbuat curang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Gabungan Damai Kartens Sabtu lalu membersihkan pasar Ikebo di Kabupaten Dogiay. Warga ikut membantu aparat membersihkan lokasi dan mencari barang-barang yang kemungkinan berharga dan bisa digunakan. Banyak korban tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka karena api dengan cepat membesar dan merambat serta menghanguskan 75 kios. Salah satu korban, Yunius, hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah membantu membangun kios yang ludes terbakar. Sekarang ini bencana, jadi saya terima apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Sudah itu kan sudah resiko buat saya, bagaimanapun cara. Tapi untuk pembersihan ini saya ucapkan, saya membersihkan satu rumah. Apapun yang terjadi bencana jadi. Pasar Ikebo terbakar buntut dari kerusuhan yang terjadi 13 Juli lalu antara sekelompok orang dengan aparat keamanan. Massa saat itu menghadang dan menyerang aparat keamanan sehingga menyebabkan kerusuhan. Dari Kabupaten Dogiay, Igobat Momolin melaporkan.